Kenapa ya? Ada orang yang baru buka usaha kecil langsung rame pembeli, sementara kamu udah lama jualan terus promosi kemana-mana, tapi tetap sepi. Bisa jadi jawabannya bukan karena usahamu kurang, tapi karena ada yang namanya keberuntungan dan risiko yang nggak selalu kelihatan. Halo guys, selamat datang kembali di channel Baca Dunia, tempat kita bedah secara ringkas buku-buku menarik dari seluruh dunia. Kali ini kita masuk bab kedua dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel, yaitu Luck and Risk. Bab yang ngajarin kita buat lebih rendah hati dan lebih bijak dalam melihat hidup. Oke, let's go! Nothing is as good or as bad as it seems. Dalam hidup, apalagi soal uang, kita sering melihat kesuksesan orang lain dan langsung berpikir, pasti dia kerja keras banget bisa sukses besar begitu. Tapi jarang kita sadari bahwa mungkin ada faktor keberuntungan besar di baliknya. Contohnya Bill Gates. Dia memang jenius, tapi dia juga beruntung bisa sekolah di tempat yang punya akses komputer di masanya. Padahal pada saat itu sangat sedikit sekolah yang memiliki akses komputer. Di sisi lain, ada juga orang yang kerja keras banget, tapi bisnisnya gagal karena hal di luar kendali. Bencana alam, keluarga sakit, dan krisis ekonomi. Housel bilang, jangan terlalu cepat mengagumi orang sukses atau menghakimi orang gagal, karena kita nggak tahu cerita lengkapnya. Aku punya teman yang buka warung bakso di depan rumah. Rasanya enak, niat, semua dibuat sendiri. Tapi 2 minggu setelah buka, jalan depan rumahnya diperbaiki selama 2 bulan. Warungnya sepi, rugi, padahal usahanya udah maksimal. Di sisi lain, ada juga temanku yang jualan kue rumahan dari iseng-iseng upload di Instagram dan tiba-tiba viral karena dibeli selebgram lokal. Dan boom, seketika pesanan meledak. Apakah yang satu berusaha dan bekerja lebih keras? Belum tentu. Yang satu ketemu risiko yang nggak direncanakan. Yang satu ketemu keberuntungan yang nggak disangka. Nah, pelajarannya, jangan terlalu keras menilai diri sendiri atau bahkan orang lain saat gagal. Dan jangan terlalu sombong kalau berhasil. Morgan Housel menulis, berhati-hatilah siapa yang kamu puji dan hormati. Be careful who you look down upon. And be careful when judging yourself. Kita nggak tahu berapa persen dari keberhasilan orang lain berasal dari keberuntungan. Dan berapa persen dari kegagalan orang berasal dari risiko yang nggak mereka minta. Gimana dengan kamu? Pernah nggak ngerasa udah usaha keras, tapi tetap nggak berhasil? Atau sebaliknya, pernah dapat momen beruntung yang gak kamu rencanakan? Cerita kamu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Yuk tulis di kolom komentar. Jadi bab ini ngajarin kita untuk lebih rendah hati saat sukses dan lebih sabar saat gagal. Karena hidup ini gak selalu soal siapa yang paling pinter, tapi siapa yang berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, atau sebaliknya. Keberuntungan dan resiko sering menjadi faktor penentu kesuksesan. Oke, sekian untuk kali ini. Kalau kamu suka insight seperti ini, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Di video berikutnya kita akan bahas bab 3, Never Enough. Kenapa kita selalu merasa belum cukup, walau udah punya banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.